Timnas Indonesia sekarang sudah harus jaga gengsi tinggi. Begini peringatan keras Ketum PSSI ke Indra Syafri. Kabar buruk menimpa Tom Haye, Ragnar, Marcelino. Yuk kita lanjut. Timnas Indonesia menggelar latihan terbuka bagi fans di lapangan A Gelora Bung Karno pada Sabtu 31 Agustus 2024 sore. Latihan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir 18.30 waktu Indonesia Barat. Latihan Timnas Indonesia hanya diikuti 11 pemain yang bermain di klub BRI Liga 1 karena pemain abroad bergabung di Arab Saudi. Satu pemain yakni kiper Adi Satrio absen latihan karena menemani istrinya melahirkan. Usai latihan, Ramadan Sananta terlihat kebingungan. Ramadan Sananta disebut mencari tas yang dibawa saat latihan. Ternyata, tas striker Persis Solo ini terbawa oleh Dimas Drajat. Praktis, tas Dimas Drajat yang diduga menghilang bukan Sananta. Di dalam tas tersebut terdapat handphone Dimas Drajat. Ofisial Timnas Indonesia sibuk mencari tas tersebut ke lapangan A. Namun, setelah pencarian selama sekitar 1 jam, hasilnya masih nihil. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdon menunjukkan performa yang ciamik jelang jeda internasional September 2024. Sang bek menunjukkan aksi yang solid di lini pertahanan NEC Nijmegen baru-baru ini. Di laga ini, Verdon kembali dipercaya menjadi starter di sisi kiri pertahanan Nijmegen. Ia berhasil menunjukkan penampilan impresif sepanjang laga. Ia bermain penuh di laga ini dan membantu gawang NEC Nijmegen tidak kebobolan 1 gol pun. Sementara Nijmegen berhasil membobol gawang Fortuna Sittard sebanyak 3 kali berkat gol. Sementara hasil positif didapat KV Mechelen ketika berjumpa Charleroi pada laga pekan ke-6 Pro Liga Belgia. KV Mechelen menang dengan skor 5-2 dan Sandy Walsh ambil bagian pada hasil positif tersebut. Sandy Walsh baru dimainkan pada menit ke-68. Pemain 29 tahun itu menggantikan bek tengah Bas van den Einde. 22 menit berada di atas lapangan, Sandy Walsh tampil cukup tenang. Dia mampu melepas 10 umpan sukses dari 11 kali upaya. Selain itu, Woscoret juga mencatat Sandy Walsh melepas 1 kali tackle. Di sisi lain, Nathan Chuaon lagi-lagi tidak masuk dalam skuad Swansea City. Kali ini pemain 22 tahun melewatkan laga pekan keempat Championship musim 2024/2025 melawan West Brom. Swansea City tandang ke markas West Brom pada duel di Stadion The Hawthorns Sabtu 31 Agustus 2024. Laga ini dimenangkan sang tuan rumah dengan skor 1-0 lewat gol Jason Molumby pada menit 45+1. Kabar buruk bagi Shin Tae-yong, tak semua pemainnya dalam kondisi match fitness 100%. Marcelino Ferdinand menghabiskan sebagian besar bursa transfer sebagai pengangguran. Ia baru bergabung Oxford United pada 20 Agustus setelah Liga Inggris dimulai 10 hari menjelang deadline. Alhasil, ia belum pernah dimainkan Oxford hingga pekan terakhir sebelum dilepas ke timnas. Sama seperti Marcelino, Ragnar Oratmangoen juga bergabung dengan klub baru menjelang bursa transfer berakhir. Oratmangoen tiba di FCV Dender saat Liga Belgia sudah dimulai. Peluang terbaiknya adalah bermain di klub akhir pekan ini sebelum terbang ke Arab Saudi. Lebih parah dari Marcelino, Tom Haye melewati bursa transfer tanpa menemukan klub baru. Ia berstatus tanpa klub sejak dilepas SC Heerenveen pada 30 Juni dan menganggur hingga detik ini. Gelandang 29 tahun itu bergabung timnas pekan depan hanya berbekal latihan individu. Ini adalah cerita lama karena Pratama Arhan sedari awal bukan pemain utama Suwon FC. Penampilan terakhir Arhan juga satu-satunya untuk Suwon FC terjadi pada Mei sebelum pemanggilan bulan Juni. Alhasil, ia datang ke Jeddah hanya dengan sanggul latihan rutin dan pertandingan tim cadangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali kirim peringatan ke skuad Timnas U20 Indonesia usai kalah dari Thailand. Timnas U20 Indonesia gagal melanjutkan momentum 2 hari sebelumnya. Pada 2 hari sebelumnya, Garuda Nusantara sukses mencatatkan kemenangan bersejarah 2-1 atas Argentina di laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024. Erick Thohir langsung mengirim peringatan kepada para pemain Timnas U20 Indonesia. Dirinya ingin skuad Garuda Nusantara selalu bermain maksimal. Erick Thohir meminta skuad Timnas U20 Indonesia bermain maksimal di setiap pertandingan. Peringatan khusus Erick Thohir tertuju agar Timnas U20 Indonesia bisa tampil maksimal lawan tim-tim dari Asia Tenggara.
Kita harus terus mendukung timnas Indonesia usia muda, baik kalah ataupun menang. Seperti yang saya ingatkan kemarin, harus memberikan performa terbaik melawan siapapun. Terutama untuk lawan dari Asia Tenggara. Kita pasti bisa lebih baik, semangat Indonesia.